Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kunci atau key, ya. Key adalah kunci. Key adalah kunci. Jadi kita akan membahas mengenai kunci di dalam sebuah tabel atau basis data. Nah, untuk memulai membahas kunci ini, ada baiknya teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe dulu, ya. Tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang baru masuk ke channel ini, silahkan bisa melihat video-video yang lain dan video sebelumnya sebelum kita masuk ke materi mengenai materi kita hari ini mengenai kunci, ya. Key adalah kunci, ya. Oke, kita akan mulai mengenai key ini. Jadi di dalam basis data kita akan mengenal ada beberapa kunci, ya. Ada primary key, ada foreign key, ada unique key, dan ada banyak jenis lainnya. Nah, teman-teman tidak usah bingung. Di video kali ini kita akan mencoba membuat sesuatu yang mudah, ya, mudah saja untuk dipahami, ya. Jadi kita akan usahakan supaya mudah dipahami. Tapi untuk dari sisi keilmuan yang lebih teknis, teman-teman silakan bisa membaca beberapa buku-buku yang ada atau buku-buku teori yang ada yang sudah dipersiapkan. Teman-teman nanti bisa baca dan bisa dipelajari secara teorinya. Video ini akan berisi hal yang praktis saja. Kita akan mencoba hari ini melakukan proses normalisasi dengan cara teknik dekomposisi. Kemudian kita akan menentukan beberapa kunci yang akan bisa kita gunakan di dalamnya. Sekaligus kita akan memahami apa itu primary key, foreign key, composite key, ya. Nah, untuk itu kita mulai dulu dengan teorinya dulu. Saya punya slide di sini, ya, mengenai kunci. Ya, kita lihat dulu apa itu primary key. Jadi kita sering dengar primary key. Primary key adalah sebuah constraint unik, ya. Jadi sebuah batasan yang unik, ya, yang bisa mengidentifikasikan perbedaan antara satu record dengan record lainnya dalam sebuah tabel. Artinya begini teman-teman, kalau kita punya sebuah tabel, kita akan membedakan sebuah data di dalam tabel tersebut itu menggunakan yang namanya primary key-nya. Jadi membedakan satu baris data dengan data yang lain itu berdasarkan primary key-nya. Kalau kita punya beberapa data, ya, beberapa baris data, kita mengidentifikasi bahwa data itu berbeda itu dari mana? Dari yang namanya primary key. Nah, primary key ini bersifat unik, jadi dia tidak boleh ada yang sama, ya, namanya juga unik. Kemudian tidak boleh ada yang bersifat null itu kosong, ya. Jadi sesuatu yang unik otomatis tidak mungkin akan kosong. Kemudian sebuah tabel itu bisa hanya akan memiliki satu buah primary key, ya, tetapi ingat teman-teman bahwa satu tabel memiliki satu primary key, tetapi primary key itu bisa terbentuk dari beberapa kolom, ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini, this primary key can consist of single or multiple column. Jadi sebuah primary key itu bisa terdiri atas beberapa kolom. Jadi ada kesalahpahaman, banyak yang mengira bahwa primary key ya satu kolom. Nah, padahal beberapa kolom itu bisa bergabung jadi satu menjadi sebuah primary key, ya, atau yang kita sering sebut sebagai composite key. Kita lihat di slide berikutnya. Composite key, ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada satu atau lebih kolom yang digunakan secara unik untuk mengidentifikasi bahwa data itu berbeda. Itu yang kita sebut sebagai composite key. Nanti lebih jelasnya kita akan lihat di contoh penggunaannya. Kemudian yang terakhir adalah foreign key, ya, yang akan kita pelajari hari ini. Foreign key adalah sebuah kolom yang nilainya itu berasal dari primary key yang berada di tabel lainnya. Oke, mungkin ini agak sedikit ngambang, ya, tapi kita akan coba lihat di contoh berikut. Saya punya sebuah contoh, ya. Mari kita lihat contoh berikut. Saya punya sebuah contoh. Ya, teman-teman bisa lihat di contoh berikut. Oke. Baik. Ya, oke. Sekarang kita lihat di sini saya punya sebuah contoh, ya, sebuah tabel universal. Kalau teman-teman lihat di sini ada NIM, nama, alamat, kelamin, kabupaten, provinsi, mata kuliah, nilai, tahun akademik, dan semester. Ini adalah tabel universal. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita lihat bahwa dalam satu baris, ya, berisi
atau mengandung banyak sekali informasi yang saling terkait. Kemudian kalau satu hapus itu informasi bisa hilang. Contoh ya, Tono ya, alamannya di Karimana, ternyata dia ambil mata kuliah agama di tahun akademik 2012-2013 semester pertama. Apa jadinya kalau Tono nggak jadi ambil mata kuliah agama? Maka mata kuliah tersebut tidak akan ada di dalam record database, ya, karena dia terkait dengan pengambilannya si Tono. Padahal secara kenyataannya Tono ambil ataupun tidak, mata kuliah itu harusnya tetap ada. Demikian juga untuk kabupaten. Jadi kalau Tono tiba-tiba nggak jadi masuk kuliah atau nggak ngambil semesteran di semester itu, maka Kabupaten Purbalingga akan hilang dari record database kita. Padahal secara normal, ada atau tidak adanya Tono, Kabupaten Purbalingga itu tetap ada. Contoh berikutnya, kelamin laki-laki. Nah, kalau Tono nggak pernah kuliah di situ, maka data bahwa ada kelamin laki-laki itu nggak ada di sini. Padahal ada atau tidak adanya Tono, jenis kelamin itu masih ada laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, tabel ini perlu kita lakukan proses yang namanya normalisasi. Oke teman-teman, kita lakukan proses normalisasi. Kita pecah tabelnya dengan cara teknik dekomposisi. Pertama kita buat dulu tabel, namanya tabelnya adalah mahasiswa. Ya, saya punya tabel namanya mahasiswa. Isinya apa saja kira-kira teman-teman? Ada NIM, nama, alamat. Nah, kemudian saya punya tabel lagi namanya kelamin. Isinya apa? ID, kelamin. Kemudian apa lagi? Nama, kelamin. Oke. Kita lihat teman-teman di sini. Apa sih yang membedakan di dalam tabel mahasiswa antara satu baris data dengan baris data yang lainnya? Ternyata yang membedakannya adalah NIM-nya. Oke. NIM-nya. Berarti NIM adalah sebuah primary key. Jadi misal ya, ada orang NIM-nya H1A 001, kita kasih nama dia Tono. Maka tidak mungkin ada orang dengan NIM yang sama H1A 01 dengan nama Tini. Ini nggak mungkin. Kenapa? Karena primary key itu tidak mungkin akan berulang. Jadi ini nggak mungkin seperti ini. Ini paling bisa adalah 02 misalnya. Berarti tidak sama datanya. Jadi primary key tadi membedakan satu baris dengan baris yang lain. Apa yang membedakan di dalam mahasiswa adalah NIM-nya. Nah, kalau kita lihat NIM yang sama bisa, NIM yang berbeda bisa namanya sama. Nah, ini ya misalnya. Misal Tono adalah seorang yang kembar identik ya, kembar identik dikasih nama sama. Dua-duanya namanya Tono. Boleh nggak? Boleh saja. Ini bisa masuk datanya. Kenapa? Karena yang primary key adalah NIM-nya. NIM-nya sudah berbeda. Namanya sama. Namanya sama tapi NIM-nya berbeda. Boleh. Boleh saja. Misal ada orang yang namanya memang benar-benar sama, tapi dia jurusannya berbeda atau NIM-nya berbeda. Itu boleh-boleh aja. Yang nggak boleh adalah orang yang bernamanya berbeda tapi NIM-nya sama. Itu nggak mungkin. Nggak boleh masuk ke dalam tabel tersebut. Oke, sekarang contoh yang kedua, kita punya tabel namanya kelamin. Berarti kalau ada tabel kelamin, mana yang primary key? ID kelaminnya atau nama kelaminnya? Ya, ID kelaminnya. ID kelamin adalah sebuah primary key. Artinya tidak boleh ada ID kelamin yang sama. Misal, satu itu adalah pria atau laki-laki, dua adalah wanita. Maka kita tidak boleh membuat misalnya ya, kode 2 lagi tapi untuk cewek misalnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena ID kelamin adalah sebuah primary key. Jadi yang ini nggak mungkin kita hapus. Kenapa nggak mungkin? Karena berulang. Nah, perulangan itu tidak dimungkinkan jika kolom tersebut menjadi sebuah primary key. Nah, inilah sebuah primary key, teman-teman. Jadi di dalam tabel mahasiswa, NIM adalah primary key. Di dalam tabel kelamin, ID kelamin adalah sebuah primary key. Nah, kita lanjutkan lagi. Kira-kira kita pecah lagi menjadi apa, tabel apa lagi? Tabel kabupaten. Sama kabupaten. Isinya apa? ID kabupaten,
Kemudian apa lagi? Nama kabupaten. Mana yang primary key? Otomatis adalah ID kabupatennya. Kenapa? Ada kemungkinan di dalam suatu wilayah kabupaten namanya sama. Mungkin saja. Tapi pasti kodenya harusnya berbeda. Nah, kemudian kita pecah lagi. Apalagi kira-kira teman-teman yang bisa kita pecah dari tabel universal ini? Oh, ada tabel namanya mata kuliah. Kenapa? Karena ada tidak adanya pengambilan, mata kuliah itu tetap ada. Kita coba di sini, isinya apa saja? Kode MK, kode mata kuliahnya pasti dia adalah primary key. Tidak mungkin ada sebuah mata kuliah yang memiliki kode yang sama, ya. Nama bisa sama tapi kodenya harusnya berbeda. Kemudian apa lagi? Nama mata kuliah. Misal kode MK 1101. Di sini Pancasila misalnya. Maka UNO 101 itu nggak bisa lagi digunakan untuk yang lainnya. Kenapa? Karena kode MK bersifat primary key. Artinya tidak boleh ada kerangkapan data di sini. Ini pasti datanya harus berbeda. Nah, pasti di sini UNO 102 misalnya. Agama misalnya. Jadi primary key itu akan membedakan satu baris dengan baris yang lainnya. Oke. Jadi kalau kayak gini, mata kuliah isinya kode mata kuliah, primary key, nama mata kuliah, kemudian apa lagi? SKS misalnya. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa kita sudah memiliki 1, 2, 3, 4 buah tabel ya, 4 buah tabel. Sebenarnya kita akan memiliki 5 buah tabel, tapi ini belum jadi ya, belum jadi semuanya ya. Kita akan teruskan lagi di Microsoft Access untuk lebih mudah ilustrasinya. Oke, saya akan buka Microsoft Access saat ini. Kita akan buka Microsoft Access, file new. Oke, saya akan buat new blank desktop database. Kita kasih nama databasenya, misalnya adalah latihan. Oke, kemudian create. Nah, kita akan disodori dengan sebuah tampilan di mana di sini ada sebuah tabel ya yang masih namanya default ya, tabel 1. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan tabel ini? Kita akan kasih nama berbeda. Kita klik design view. Nah, kita simpan dulu nama tabelnya adalah tadi apa? Mahasiswa. Oke. Nah, kita akan dibawa ke sebuah tampilan di mana kita harus memasukkan nama-nama kolom dan tipe-tipe kolomnya. Misal ya, NIM. NIM itu kira-kira apa tipenya? Short text atau teks pendek ya. Kita bisa tentukan panjangnya berapa teksnya. Misalnya, oh NIM cuma 14. Misalnya ya. Kemudian apa lagi? Nama. Kemudian apa lagi tadi? Alamat. Oke. Semuanya misalnya, ini misalnya long text misalnya alamat ya. Kemudian saya kasih save. Oke, kita sudah membuat sebuah tabel namanya adalah mahasiswa. Kita bisa coba H1A ya, A001 001. Oke, ini A-nya harusnya besar ya biar oke, maaf. Nama Tono. Alamat. Nah, kita kosongin dulu. Sekarang saya buat di baris kedua sama H1A 001 001. Namanya Tini. Apa yang akan terjadi? Kalau kita simpan akan muncul tulisan seperti ini teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang salah ya. Bahwa kita memasukkan data yang terduplikasi dari data sebelumnya. Wah, dari mana Microsoft Access tahu bahwa kita melakukan duplikasi data? Karena kita tadi menentukan bahwa ya, ketika kita design view ya. Nah, ini saya skip dulu. Ini saya simpan dulu ya. Saya ganti dulu NIM-nya 2. Tadi kita mendefinisikan bahwa NIM ini adalah sebuah primary key. Kalau kita klik kanan dia adalah primary key. Artinya apa? Tidak boleh ada NIM yang berulang. Nah, seperti sini ada gambaran ya. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita buat lagi sebuah tabel lagi. Create table. Kita buat tabelnya. Kita ke design view lagi. Kasih nama. Misalnya Kelamin. Oke. Di sini ada ID Kelamin.
kemudian ada nama kelamin. Oke, nama kelamin itu teks pendek, kemudian ID kelamin kita buat number ya, atau nomor ya. Saya save. Ini saya close. Oh, ini ID kelaminnya kalau kita klik kanan dia udah otomatis sebagai primary key. Oke. Saya save. Saya close. Nah, kita buka tabel kelamin. Kita bisa isikan apa, yuk. 1 adalah apa? Laki. 2 adalah apa? Perempuan. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak saya buat ID kelamin satu lagi di sini? Kasih nama cowok misalnya. Nggak boleh. Terjadi error lagi. Errornya sama kayak tadi. Kita melakukan duplikasi. Apa sih yang kita duplikasi? Oh, ternyata bagian primary key-nya. Primary key kita tadi adalah ID kelamin. Ternyata ID kelaminnya ada 2 nih, yang satu nggak bisa ini. Nah, kita escape. Nah, jadi 1 laki-laki, 2 perempuan. Oke. Sekarang kita lihat bahwa mahasiswa itu ada NIM, nama, alamat. Sedangkan di contoh tadi bahwa mahasiswa juga punya jenis kelamin. Kita desain view lagi, kita kasih di sini ID kelamin. Jadi di dalam mahasiswa itu ada ID kelamin juga ya. Tipenya juga sama number. Kemudian kita save. Nah, kalau kita close, tabel mahasiswa isinya ada NIM, nama, alamat, ID kelamin. Nah, ID kelamin dari mana? ID kelamin nanti akan dicocokkan dari tabel kelamin bagian apa? ID kelamin. Nah, untuk melakukannya kita bisa gunakan ke database tools, relationship ya. Kita masukkan 2 tabel ini, add. Kemudian kita hubungkan saja antara ID kelamin di tabel mahasiswa dengan ID kelamin di tabel kelamin. Oke, kita drag saja. Sini ID kelamin. Ya. Create. Oh, ini tabelnya sedang dipakai. Kita apa dulu? Tabelnya kita kosongkan dulu aja ya, biar nanti gampang ininya. Oke, saya simpan aja. Tabelnya kita close all. Yes. Kita tadi ke create, database tools, relationship, ID kelamin dengan ID kelamin. Oke, create. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada gambar bahwa ID kelamin di dalam tabel mahasiswa itu mengambil dari bagian tabel kelamin, bagian ID kelaminnya. Oke, jadi misal nih ya, misal kita isi aja di sini H1A 00101. Tadi namanya siapa? Tono. Kemudian alamatnya entah di mana. Kita isi ID kelaminnya 4 misalnya. Apa yang terjadi? Nah, lihat di sini ada error. Nggak bisa kita masukin 4. Kenapa nggak bisa dimasukin 4? Karena di dalam tabel kelamin, jenis kelamin itu cuma ada 2, yaitu dengan ID 1 dan ID 2. Berarti kalau kita masukin 4 ya nggak mungkin, karena tabelnya sudah saling terhubung tadi. Jadi ID kelamin yang ada di dalam tabel kelamin ini hanya akan bisa kita isi dengan ID kelamin yang ada di tabel kelamin. Berarti di sini harusnya isinya berapa? Misal 1. Oke, kita bisa save. Nah, data tersimpan. Oke, sampai sini ada gambaran ya. Jadi di dalam tabel mahasiswa sekarang ada Tono, ID kelaminnya adalah 1. Apa sih ID kelamin 1 itu? Kita buka di dalam tabel kelamin. 1 itu adalah laki-laki. Oke, kita lanjutkan lagi untuk tabel yang lain. Misal kita buat lagi tabel. Nama tabelnya adalah apa tadi ya? Yang selanjutnya kita buat tabel kabupaten. Oke, nama ya kabupaten. Oke, apa yang terjadi? Oke, kita buat ininya ID Kap, kemudian nama Kap. Oke, nama Kap adalah short text, kemudian ID Kap-nya adalah number aja deh. Dan ID Kap ini adalah sebuah primary key. Anda klik kanan di sini primary key. Oke. Kalau saya save ya. Saya buka tabel kabupaten yang sudah jadi, saya bisa isi 1 Banyumas. 2 mana? Purbalingga.
Oke. Nah, saya save. Oke, saya close. Kemudian saya ke relationship lagi. Saya masukin tabel kabupaten. Nah, harusnya di tabel mahasiswa ada apa di sini? Ya, betul. Harus ada apa di sini? Ada ID cap yang mampir di sini. Berarti di dalam tabel mahasiswa kita edit lagi, kita tambahkan di sini apa? ID cap. Tipenya sama, yaitu number. Saya save. Oke, kalau kita close, oke ya. Maka kita bisa hubungkan ID cap yang ada di sini dengan ID cap yang ada di sini. Oke, kita hubungkan saja. Oke. Create. Nah, di sini jadi ya, ID cap yang ada di dalam mahasiswa akan bergantung atau akan memiliki referensi ke dalam ID cap yang ada di dalam kabupaten. Nah, kita lihat di sini, ternyata ID cap yang ada di tabel mahasiswa sebenarnya adalah ID cap yang merupakan primary key di dalam tabel kabupaten. Dan juga ID kelamin yang ada di dalam tabel mahasiswa sebenarnya adalah primary key, tetapi di mana? Di tabel kelamin. Kunci-kunci yang merupakan primary key di tabel lain sementara dia ada di dalam suatu tabel tertentu, maka itu kita sebut sebagai foreign key. Jadi kalau kita bisa baca di sini, ID kelamin di dalam tabel kelamin ini adalah primary key. ID kabupaten di dalam kabupaten adalah primary key. Tetapi ID kelamin di dalam tabel mahasiswa dia adalah sebuah foreign key, betul. ID cap di dalam tabel mahasiswa dia adalah sebuah apa? Foreign key lagi, ya betul. Kenapa dia disebut sebagai foreign key? Karena dia adalah kunci yang berasal ya, atau kunci tamu atau kunci yang berasal dari tempat lain. Nah, kita sebut sebagai foreign. Nah, foreign kan artinya asing ya. Jadi kunci yang berasal dari tempat asing kita sebut sebagai foreign key. Oke, kita sudah punya 3 tabel: kelamin, mahasiswa, dan kabupaten. Coba kita masukkan di dalam mahasiswa ya. Kita bisa masukkan Tono, kabupatennya adalah Banyumas. Kita tulis saja 1. Bisa masuk. Kalau kita masukin 6, apa yang terjadi? Ya, dia error. Kenapa error? Di dalam tabel kabupaten kita baru memasukkan kode 1 dan kode 2. Berarti yang bisa dimasukkan di sini hanya 2 dan 1. Nah, sampai sini teman-teman bisa melihat bahwa oh ternyata setelah tabel tersebut kita normalkan seperti ini, integritas data itu akan terjamin. Kenapa? Orang menulis nama kelamin tidak lagi pria, wanita, laki-laki, perempuan, tapi dia berdasarkan kode di sini. Kalau kita buka ya tabel mahasiswa, ada 1, ada 2. Nah, ini kode-kode ini kan tidak mungkin salah ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan tulisan pria, wanita, laki-laki, besar kecilnya bisa salah, kemudian persepsi orang juga berbeda-beda, ada yang bilang laki-laki, ada yang bilang pria, ada yang bilang cowok. Nah, kalau ini nggak ada kesalahan ya, karena dia dijamin bahwa kode ini berasal dari mana? Dari tabel kelamin di sini. Ya, jadi kalau kita lihat relasi di sini, dia sudah saling terhubung. Nah, sekarang kita lihat lagi di tabel yang sudah tadi kita buat ya. Kita lihat tadi tabelnya udah kita buat tadi, banyak banget tabelnya nih. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel yang sudah kita buat tadi, ya kita lihat di sini tabelnya. Kalau kita lihat tabel di sini, harusnya di sini kita masih harus membuat tabel namanya adalah mata kuliah. Nah, berisi apa? Kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Kenapa perlu kita pisah? Karena diambil atau tidak diambil oleh seseorang, mata kuliah itu harus tetap ada. Sampai sini ada gambaran ya. Jadi harus kita pisah. Nah, sekarang kita pisah tabel mata kuliahnya. Kita buat sebuah tabel lagi. Create tabel. Kita desain view, maaf ya. Ini agak Kita desain view, kita kasih nama di sini, namanya adalah apa tadi ya? Namanya mata kuliah. Oke. Mata kuliah oke. Kemudian apa sih kuncinya? Oh, kode MK. Kode MK-nya harus berbeda karena nanti kalau sama ya nanti kacau ya. Nah, ini kita buat di sini short text. Kemudian apa lagi? Nama MK, kemudian SKS. Nah, SKS ini apa kira-kira ya? Number ya. SKS-nya kan 1, 2, 3. Primary key-nya adalah kode MK. Oke, kita save.
Nah, sekarang kita sudah membuat sebuah tabel, namanya tabelnya adalah mata kuliah. Kita buka di sini, kita kasih Uno 1 0 1. Nama mata kuliahnya apa? Pancasila. Kemudian apa? Uno 1 0 2. Misalnya agama. Maaf ya, ini typo. Kemudian Uno 1 0 3. Bahasa misalnya ya. Nah, SKS-nya berapa? Oh, ini 2 2 2 misalnya ya. Saya save. Jadi sekarang kita sudah punya tabel ya. Mahasiswa, kelamin, kabupaten, dan mata kuliah. Oke, sekarang saya tambahin nih mahasiswanya nih. Biar mahasiswanya nggak 1H, 1A, 002 002 002 deh ya. Namanya Tini deh. Tini. Oke, alamatnya kita kosongin, kelaminnya 2, berarti dia perempuan, dia berasal dari Purwokerto misalnya. Oke, saya save. Jadi kita sekarang sudah punya 2 mahasiswa nih. Nah, mahasiswa ini akan mengambil sebuah perkuliahan ya, akan mengambil sebuah perkuliahan. Bagaimana caranya? Nah, kita ke database tool, kemudian kita ke relationship lagi. Nah, kita drag di sini mata kuliah. Nah, sekarang kita akan berpikir bagaimana seorang mahasiswa bisa mengambil mata kuliah. Berarti di sini ada sebuah pencatatan yang menghubungkan antara apa? NIM tertentu dengan mata kuliah tertentu yang diambil pada semester tertentu dengan nilai tertentu. Nah, kita buat sebuah tabel lagi di sini, create table, kita kasih nama tabelnya misalnya ya. Kita kasih nama tabelnya adalah KRS. Oke. Apa saja primary kolom-kolomnya? Ada NIM, apalagi kode MK, tahun akademik, kemudian apa lagi? Semester. Kemudian apa lagi? Nilai. Oke. Nilai itu ABC, semester itu 1 2. Oke, kode MK. Oke. Kemudian kita save. Sekarang kita close semua. Kita lihat di database tools, relationship lagi. Kita lihat kita sudah punya mata kuliah, kemudian kita masukkan KRS. Nah, KRS akan berisi apa? NIM-nya berapa, ngambil mata kuliahnya apa, di tahun akademik berapa, di semester berapa, dapat nilai apa. Itu adalah KRS. NIM-nya dari mana? Oh, NIM itu berasal dari mahasiswa. Kita drag ke mahasiswa. Nah, kita buat create. Oh, ini mungkin tipenya berbeda ya. Kita lihat tipe di KRS itu apa ya? NIM itu bukan auto number, harusnya apa? Short text. Nah, jadi harus sama tipenya ya antara yang dituju. Kita close aja. NIM dengan NIM. Oke. Create. Oh, ini ada integrity-nya ya. Coba kita lihat. Oke. Create. Nah, udah kebalik tadi saya. Oke, di sini harusnya bukan 1 ke 1, tapi di sini adalah 1 ke banyak. Ini harusnya nih. Oke, saya hapus aja dulu nih. Harusnya ini bukan 1 ke 1, tapi 1 ke banyak. Oke, saya buang dulu. Yes. Ini saya drag ke sini. Oke, create. Oke, kayak gini ya. Kemudian apalagi kode MK berasal dari mata kuliah, create. Kemudian apalagi sudah ya, itu berasal dari situ. Kemudian setelah itu kita bisa pikirkan sekarang, NIM-nya ambil dari sini, kode mata kuliah berasal dari sini. Jadi nggak mungkin kode mata kuliahnya ngawur ya, NIM-nya juga nggak mungkin ngawur, pasti harus ada di dalam tabel mahasiswa dulu. Kemudian tahun akademik dan semester dan nilainya. Kita coba isi. H1 A 001 001 kode MK-nya dia ambil Uno
101. Tahun akademiknya diambil sekarang ya. 2020-2021 semester 1. Nah, nilainya misalnya E lah. Oke, karena dia dapat nilai E ya. Nah, kemudian dia ambil lagi mata kuliah lain. 1A 001 dia ambil apa? UNO 102. Nah, dia ambil mata kuliah lain nih. Masih di semester itu. Semesternya adalah semester 1. Dapat A deh. Apa yang terjadi? Ops, error lagi. Kenapa error? Nah, ya, betul teman-teman. Kenapa ini error? Karena yuk kita lihat lagi. Sekarang kita lihat lagi desain tabelnya. Ternyata primary key-nya adalah hanya NIM. Artinya kalau kita isi ke dalam tabel KRS ini, NIM-nya nggak boleh sama. Ya, jadi kalau ada orang mengambil mata kuliah lain, nggak bisa lagi. Kenapa nggak bisa lagi? Karena NIM-nya sama, nggak bisa dicatat di sini. Artinya pembuatan kuncinya tadi kurang tepat. Bagaimana yang tepat? Harusnya orangnya NIM-nya sama, dia boleh ambil dong mata kuliah yang berbeda. Ya nggak? Berarti kita ke desain view lagi. Sekarang primary key-nya tersusun atas 2 kolom, yaitu NIM dan kode MK. Kita klik kanan ya. Jadi teman-teman klik dulu di sini ya, klik, kemudian tekan shift, klik lagi di sini. Sambil ditekan shift, sambil diklik kanan, pilih primary key. Kita lihat di sini gambar kuncinya ada di 2 kolom ini. Kalau kita save ya, kita buka, ya, kita bisa memasukkan sekarang di NIM yang sama, tetapi dia ambil mata kuliahnya berbeda. UNO 102 2020 2021 semesternya 1 sama ya, dapatnya A deh. Oke, bisa masuk. Oh, nggak error kan? Kenapa bisa masuk? Karena NIM-nya ya, NIM-nya itu sama tetapi kode MK-nya berbeda. Nah, kombinasi keduanya ini dianggap sebagai perbedaan data. Nah, ini yang kita sebut sebagai composite key. Composite key atau primary key yang tersusun atas lebih dari 1 kolom ya. Sekarang kita coba lagi. Karena putus asa ya dapat E, si Tono akhirnya ngulang lagi. 1A 001 001. Apa yang terjadi di sini? Dia ambil lagi UNO 101, tetapi dia ngambil di 2020 2021 di semester genapnya. Wah, ceritanya itu mata kuliah itu diadakan lagi di semester genap. Ternyata dia dapat nilai C misal. Dari E dapat C. Kalau kita simpan, ops, error lagi. Kenapa error lagi? Dia masih dianggap data yang sama. Data yang sama yang mana? H1A 001 UNO 101 dan H1A 01 UNO 101. Nah, primary key-nya tadi adalah NIM dan kode MK. Kombinasi keduanya jika benar-benar sama maka dianggap sama. Kita lihat, oh sama, oh sama. Ini nggak ada perbedaan sama sekali. Dianggapnya 2 baris itu adalah data yang sama, jadi nggak bisa masuk. Jadi apa solusinya? Ya kita edit lagi, desainnya. Jadi sebenarnya apa sih yang harusnya menjadi kunci? Ya kombinasi antara NIM, kode mata kuliah, tahun akademik dan semester. Jadi 4 kolom ini kita tekan shift, klik kanan dan jadikan primary key. Nah, jadi tabel KRS itu akan memiliki 4 kolom yang menyusun sebuah primary key. Artinya kalau keempat-empatnya ini sama persis baru dianggap data yang sama. Tapi kalau ada salah satu yang berbeda, dia dianggap data yang berbeda. Artinya ini memungkinkan ya seorang mahasiswa ya dengan NIM yang sama, ambil mata kuliah yang sama di tahun akademik yang sama, boleh juga. Tetapi semesternya pasti dia akan berbeda. Nah, didapat A deh, bisa masuk. Bagaimana kalau semesternya juga sama? Wah, error. Kenapa error? Ya, karena nggak bisa masuk, dianggapnya datanya sama.
kombinasi dari NIM, kode MK, tahun akademik dan semester. Ya, baris ke-1 dengan baris ke-3 sama persis kan? Jadi nggak bisa masuk. Harusnya di sini adalah semester yang berbeda. Nah, bagaimana sih sebenarnya menentukan tadi mana yang primary key, mana yang enggak? Nah, itu berdasarkan bisnis proses. Bisnis proses itu adalah cara kerja dari sistem berdasarkan aturan yang dilaksanakan di dalam real world-nya, di dalam dunia nyatanya, itu bisnis prosesnya. Kita lihat di sini gambar hasil akhirnya seperti ini. Ini adalah tabel yang sudah lumayan normal. Oke, kita susun lagi biar kelihatan rapi ya. Nah, kita lihat di sini. Oke ya, saya punya. Jadi dari satu tabel tadi ya, tabel yang gede tadi, kita bisa pecah ternyata menjadi berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5. Kita memecahnya menjadi 5 buah tabel. Mata kuliah, kabupaten, kelamin, mahasiswa, dan tabel KRS. Nah, kita lihat mahasiswa, kelamin, kabupaten, mata kuliah ini kita sering sebut sebagai tabel master ya, tabel master atau tabel yang berisi data-data yang sifatnya itu tetap ya, atau ya master datanya. Tetapi kita lihat KRS ini sering kita sebut sebagai tabel transaksional atau tabel yang berisi data-data yang dinamis, berubah ya, atau sesuai dengan transaksi di bisnis proses yang terjadi. Oke, mungkin itu ya sedikit gambaran mengenai apa primary key ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari bagian ini kita sudah bisa tahu ya, nih NIM ini primary key, ID kelamin primary key, kode MK primary key ya. Kemudian NIM, kode MK, tahun akademik, semester. Nah, ini adalah 4 buah kolom yang membentuk satu kesatuan primary key yang kita sebut sebagai composite key. Di sini ada gambaran ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini, saya punya ID kelamin ya enggak di dalam tabel mahasiswa. Dia berasal atau dia mengambil atau dia mereferensi ke tabel lain, di mana di tabel lain tersebut kolom tersebut sebenarnya adalah sebuah primary key. Maka ini kita sebut sebagai yang namanya foreign key atau kunci tamu atau kunci asing atau apa ya, primary key yang berasal dari tabel lain. Nah, kita sebut sebagai sebuah foreign key. Okay. Baik, itu materi kita tadi mengenai kunci ya. Jika teman-teman merasa kuliah ini bermanfaat atau mungkin sharing ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.